Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Prastia Putri Kartini dengan NIM 121430082 dari kelas RC. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu membuat 10 rangkaian menggunakan sensor Arduino Uno dengan memanfaatkan software Tinkercad. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya dan akan langsung dimulai simulasinya. Nah, di sini sensor ultrasoniknya dapat mengukur atau melacak suatu benda dalam jarak tertentu, dan lampu-lampu ini menjadi indikator apakah benda tersebut berada dalam jarak jauh, menengah, atau dekat. Nah, jika dekat, lampu pertama ini akan menyala, kemudian jika jaraknya menengah, ini lampu tengah ini akan hidup, dan jika jaraknya jauh, maka lampu paling ujung akan menyala. Nah, ini adalah source code-nya. Nah, ini serial monitornya akan menampilkan jarak benda, ini jaraknya lebih dari 50 cm. Kemudian ini jika jaraknya dekat, ini lampu indikator menyala, dan di serial monitornya akan tampil jarak kurang dari 50 cm. Begitu. Nah, ini merupakan simulasi untuk rangkaian menggunakan sensor ultrasonik. Selanjutnya kita akan beralih ke sensor selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya menggunakan sensor LDR atau Light Dependent Resistor. LDR ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya cahaya atau tidak, dan umumnya digunakan untuk lampu jalan. Nah, saat dalam keadaan gelap, lampu akan otomatis menyala, dan saat dalam keadaan terang, lampu akan mati. Nah, itulah fungsi dari LDR ini sendiri. Lampunya akan menyala perlahan. Nah, ini kodenya sendiri. Nah, ini delay-nya ini untuk sebagai waktu tunda dari respon sensornya sendiri.
Baik, berikutnya ini adalah simulasi Arduino menggunakan sensor flex, di mana sensor flex itu fungsinya untuk mendeteksi kelengkungan. Nah, sensor ini itu mengubah resistensi karena adanya perubahan lakukan pada bagian sensornya. Pada simulasi ini, saat kelengkungan 0, lampu LED akan mati, dan saat ada perubahan kelengkungan, maka lampunya akan menyala. Nah, penggunaan flex sensor ini sendiri bisa dikombinasikan dengan komponen lainnya, misalnya servo, baik. Untuk rangkaian yang keempat, yaitu simulasi dengan menggunakan sensor gaya atau force sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk mengubah gaya input mekanis seperti berat, tegangan, gaya, kompresi, dan lain sebagainya menjadi sinyal output listrik yang nilainya itu mewakili besarnya gaya tersebut. Nah, di sini saya mengkombinasikan sensor gaya tersebut dengan lampu LED, di mana saat kita simulasikan ini, nah ketika gayanya ditambah, maka lampu akan otomatis menyala. Nah, redup dan terangnya lampu ini tergantung dengan besarnya gaya yang diberikan pada force sensor tersebut. Ini merupakan coding atau kode blok dari simulasi ini. Dan untuk sensor yang kelima ini saya menggunakan sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor, di mana fungsinya yaitu untuk mengukur kelembapan tanah. Di sini saya membuat rangkaian sederhana. Sini akan kita tambah kelembabannya dan hasilnya akan tampil pada bagian serial monitor. Hasilnya akan mengikuti kelembapan tanah ini. Nah, begini. Selain menggunakan serial monitor, sensor ini bisa kita kombinasikan dengan LCD sebagai outputnya. Untuk sensor yang keenam ini saya menggunakan sensor gas yang fungsinya yaitu untuk mendeteksi adanya konsentrasi gas pada suatu tempat. Nah, untuk sensor gas ini sendiri ada banyak jenisnya. Pada simulasi ini saya menggunakan sensor MT2 yang dapat mendeteksi gas metana, butana, LPG, dan juga asap. Nah, simulasi ini adalah simulasi pendeteksi asap rokok yang akan memberikan output di LCD dan juga buzzer saat ada asap rokok di sekitar sensor gasnya ini sendiri. Di sini kita akan memulai simulasi rangkaiannya.
pada jarak tertentu di mana asap rokok jauh dari sensor, maka output yang akan tampil di LCD ini yaitu area bebas rokok. Nah, ketika kita dekatkan asap rokoknya, nah LCD-nya nantinya akan menampilkan seperti ini dan buzzer akan berbunyi. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari simulasi ini yaitu mendeteksi adanya asap rokok di suatu tempat dan akan memberikan peringatan apabila ada orang yang merokok di area tersebut. Untuk simulasi selanjutnya di sini kita menggunakan sensor PIR atau Passive Infrared Sensor. Fungsi dari sensor PIR ini sendiri yaitu untuk mendeteksi adanya gerakan. Jadi sensor PIR ini sendiri bisa dibilang sensor gerak yang akan bekerja membaca pergerakan objek yang memancarkan radiasi inframerah, termasuk manusia. Jadi sensor ini tidak bisa mendeteksi gerakan pada benda mati. Nah, di sini simulasi yang saya buat yaitu hand sanitizer otomatis yang akan mendeteksi gerakan manusia dan akan mengeluarkan sabun hand sanitizer tersebut. Nah, sensor PIR pada simulasi ini saya kombinasikan dengan servo yang akan memicu keluarnya sabun dari tempatnya. Saat adanya gerakan yang terdeteksi, maka servo akan bergerak. Namun jika tidak ada gerakan, maka servo tersebut tidak akan bergerak. Seperti ini. Di sini untuk jarak deteksinya bisa kita atur sendiri pada source code. Nah, mungkin bisa kita atur pada jarak 30 cm, 20 cm, atau bisa lebih dekat gitu.
Simulasi selanjutnya menggunakan tilt sensor atau sensor kemiringan. Seperti namanya, fungsi dari tilt sensor ini mendeteksi kemiringan dari suatu benda. Pada rangkaian ini saya mengkombinasikan tilt sensor dengan lampu LED, di mana pada saat simulasi ini dijalankan, kita dapat mendeteksi kemiringan, dan lampu LED ini fungsinya sebagai indikator tingkat kemiringan dari suatu benda. Nah, ketika benda tersebut miring, maka lampunya akan mati, dan saat dalam keadaan seimbang atau tidak miring, maka lampunya akan menyala. Ini merupakan salah satu contoh simulasi sederhana. Jadi untuk sensor tilt sendiri bisa dikombinasikan dengan komponen lainnya sesuai kebutuhan. Untuk rangkaian yang terakhir, saya memanfaatkan sensor infrared untuk membuat sistem remote control sederhana. Di sini saya juga menggunakan lampu LED sebagai indikator dari sistem remote control ini. Nah, ketika tombol remote ditekan, maka sensor infrared akan mendeteksi dan lampu indikator akan menyala. Seperti ini. Fungsi dari infrared sendiri ini ada banyak ya kegunaannya, seperti pada sistem remote control ini. Cara kerjanya mirip seperti remote televisi atau remote AC ya, yang menggunakan infrared pada bagian lampunya. Nah, ini merupakan kode source-nya dan serial monitornya yang akan menampilkan hasil output saat tombolnya ditekan. Nah, begini.